Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau mengatur segala yang ada di langit dan di bumi. Dengarkanlah dengan rela permohonan-permohonan umat-Mu, dan berilah damai-Mu bagi kami pada zaman ini. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh dan berkata, "Jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu." Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri, bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, pada hari ini Gereja Semesta memperingati salah seorang bapak gereja purba yang amat tersohor, yakni Santo Agustinus dari Hippo. Agustinus adalah seorang yang berasal dari Tagaste, Afrika Utara. Ayahnya bernama Patricius, seorang kafir, sementara ibunya bernama Monica, seorang Katolik yang taat, yang senantiasa mendoakan dan menasihati Patricius dan Agustinus sehingga mereka mengalami pertobatan. Selain peran Ibu Monica dalam bukunya yang berjudul Confession, Agustinus juga mengisahkan bagaimana peran Santo Ambrosius yang saat itu menginspirasinya sehingga mau mengikuti panggilan Tuhan. Lewat pergulatannya dalam mendalami filsafat dan Injil yang dibawa oleh Yesus Kristus, Agustinus pun akhirnya bertobat dan menjadi pengaku iman yang terkenal pada saat itu. Di kemudian hari, Agustinus pun diangkat menjadi uskup di Hippo. Di akhir hidupnya, Agustinus meninggalkan begitu banyak buah pikir dan karya tulis dan dipakai oleh gereja sebagai sumber filsafat dan teologi sampai saat ini. Lewat buah pikir dan karya tulisnya itu, banyak orang kemudian yang tergerak hatinya untuk mengalami pertobatan seperti dirinya. Berdosa yang bertobat karena membaca tulisan-tulisannya. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, pertobatan Agustinus ini sungguh berbanding terbalik dengan kedegilan hati yang ditunjukkan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hidup di zaman Yesus. Kedegilan hati inilah yang membuat Yesus akhirnya mengecam mereka. Bila 2 hari belakangan ini kita mendengarkan perikop Injil Matius tentang 5 kecaman Yesus kepada orang-orang Farisi, pada perikop Injil Matius yang diperdengarkan kepada kita hari ini, Yesus kembali mengecam para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sebab mereka seperti kuburan yang tampak bersih dan putih dari luarnya, tetapi nyatanya di dalam penuh dengan tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Selain itu, Yesus juga mengecam kemunafikan para ahli Taurat dan kaum Farisi,
sebab mereka membangun makam para nabi hanya untuk berpura-pura menyesal. Hal itu tampak dari perkataan mereka bahwa seandainya mereka hidup pada zaman dahulu, mereka pasti tidak akan membunuh para nabi. Padahal faktanya mereka telah merancang pembunuhan terhadap Yesus yang saat itu dianggap banyak orang sebagai nabi pembaharu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak, kemunafikan itu juga sudah mulai menjalar di hidup kita, baik di dalam keluarga, hidup menggereja, maupun di tempat kerja. Cobalah untuk merenungkan, pernahkah kita tidak bersikap munafik atau tidak jujur di hadapan pasangan, di hadapan anak-anak kita, ataupun di hadapan pimpinan dan rekan kerja kita? Di sisi lain, apakah kita sungguh-sungguh mau tampil apa adanya dan berserah di hadapan Tuhan? Atau kita justru lebih sering bangga dengan prestasi dan prestis yang kita punya? Semoga lewat sabda yang kita dengar dan renungkan pada hari ini, dan lewat teladan hidup Santo Agustinus, kita mau menanggalkan kemapanan diri dan kemunafikan kita untuk kemudian kembali kepada Allah lewat jalan pertobatan. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau ingatkan akan jati diri yang sebenarnya menjadi seorang murid-Mu. Kami berjanji untuk dengan sadar menaati ajaran-ajaran-Mu, melaksanakannya dengan setia untuk memuliakan Bapa di surga. Doa ini kami panjatkan dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rencana perjalanan apostolik Bapak Suci Fransiskus ke Indonesia. Semoga perjalanan ini menjadi pengalaman iman yang mempererat persaudaraan dalam keanekaragaman, memperkuat bela rasa kepada saudari-saudara kami yang miskin, lemah, tersingkir, dan menderita. Kami mohon kepadamu, berilah kesehatan yang baik bagi Bapak Suci, agar rencana kedatangannya menjadi berkat bagi gereja dan bangsa Indonesia. Semoga kehadirannya membawa sukacita Injil dan membangkitkan pengharapan bagi terciptanya kerukunan, kedamaian, dan kebaikan bersama Bunda Maria, Ibu dan Teladan Iman, serta Bapak Yosef, mempelainya yang amat setia. Kami serahkan siapapun yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kunjungan apostolik Bapak Suci ini ke dalam kuasa kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.